wabarakatuh. Hai, kembali lagi dengan saya Irma Pratwi, mahasiswa Universitas Muhammadiyah Kota Tangerang. Pada kesempatan kali ini saya ingin menjelaskan mengenai teori informasi asimetris dan teori ekonomi mikro. Pertama-tama yuk kita bahas mengenai teori informasi asimetris. Teori informasi asimetris merupakan perbedaan informasi yang didapat antara salah satu pihak dengan pihak lainnya dalam kegiatan ekonomi. Informasi ini misalnya saja terjadi antara investor yang akan melakukan investasi di dalam pasar modal. Investor harus mengetahui saham dengan baik sebelum investor tersebut melakukan investasi. Hal ini membuat investor akan mencari tahu saham dengan lengkap serta tepat untuk perusahaan agar mendapatkan capital gain di masa mendatang. Jenis informasi asimetris ada dua, yakni moral hazard dan advisor selection. Informasi asimetris mempelajari mengenai penerbitan saham. Dengan informasi asimetris melalui berbagai waktu, perusahaan memiliki informasi kurang baik atas aset mereka akan diinformasikan secepatnya. Karena hal itu dapat merugikan perusahaan untuk menunda pemberitahuan informasi tersebut. Informasi asimetris terjadi karena adanya perbedaan kepentingan antara manajemen dengan pemilik modal. Suarjono pada tahun 2014 mengatakan bahwa informasi asimetris adalah di mana manajemen sebagai pihak yang lebih menguasai informasi dibandingkan investor atau kreditor. Karena manajemen dan investor atau kreditor merupakan pihak-pihak yang hubungan kedua pihak tersebut dipandang sebagai hubungan keagenan. Dikhawatirkan akan terjadi asimetri informasi antara kedua pihak tersebut dengan manajemen sebagai pihak yang lebih menguasai. Lanjut kita bahas mengenai teori ekonomi mikro. Ekonomi mikro merupakan sebuah ekonomi yang khusus mempelajari perilaku konsumen dan perusahaan dengan penentuan harga-harga pasar dan kuantitas faktor input barang dan jasa yang diperjualbelikan. Hal ini juga secara langsung akan berpengaruh terhadap pengembalian suatu keputusan dalam penawaran maupun permintaan barang atau jasa. Hal tersebut bertujuan bagi sebuah perusahaan, yaitu menganalisa pasar dan bagaimana mengatur sebuah mekanisme untuk membentuk harga produk maupun jasa. Selain dari tujuan itu, ekonomi mikro juga memiliki beberapa komponen dalam bisnis. Ada 3 komponen penting ekonomi mikro dalam bisnis. Yang pertama, interaksi dalam pasar barang. Yang kedua, tingkah laku penjualan dan pembelian. Dan yang ketiga, interaksi dalam pasaran. Selain komponen, ekonomi mikro juga memiliki beberapa peran dalam bisnis seperti membuat kebijakan, menyusun prediksi, memahami perilaku konsumen, dan meningkatkan produktivitas perusahaan. Sekian penjelasan mengenai teori informasi asimetris dan teori ekonomi mikro. Semoga penjelasan tema kali ini bermanfaat untuk teman-teman. Jangan lupa subscribe, like, and comment. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.